Kita langsung ke pertanyaan pertama, Coach. Untuk persiapan Persipura sendiri untuk melawan Persebaya Surabaya, bagaimana, Coach? Ya, oke. Terima kasih, Johan, dan selamat siang kepada rekan-rekan media kita semua. Bersyukur ya, karena kali ini tim kita boleh dikatakan punya pilihannya sedikit lebih banyak karena ada 2-3 pemain asing yang kemarin sempat cedera. Sekarang meskipun mereka belum 100% ya, tapi paling tidak mereka sudah gabung dalam latihan dengan kita, sehingga jumlah pemain untuk kita melakukan aktivitas kita dalam keseharian lebih baik ya. Tapi kita kehilangan 3 juga yang pergi ke timnas U23, tapi paling tidak hadirnya 3 pemain asing memberi harapan kita untuk seri kedua ini terutama ya. Seri kedua mereka belum dalam kondisi prima, tapi harapan besar mereka segera bisa menemukan performance terbaik mereka dan segera bisa menjadi bagian penting dari tim kita untuk menambah kekuatan kita, sehingga tidak ada persoalan apapun. Nilai plus yang ada adalah hadirnya 3 pemain asing kita yang kemarin di seri pertama masih cedera ya. Tapi pada umumnya semua yang kita rencanakan sampai saat ini tidak ada kendala apapun, berjalan dengan sangat baik sekali. Oke, baik. Terima kasih, Coach, atas jawabannya. Kita lanjut ke David Rumakik. David, apakah ada persiapan khusus untuk melawan Madura United pada untuk melawan Persebaya Surabaya pada esok hari? Kalau dari saya sendiri untuk mewakili semua pemain, kita semua siap untuk pertandingan besok. Kita siap menjalankan apa yang disampaikan kepada coach, kepada kami semua pemain, dan kami akan berikan yang terbaik, dan untuk hasil besok kami siap untuk memberikan yang terbaik, yang 3 poin kami harus dapatkan besok. Oke, 3 poin harga mati ya David untuk pertandingan besok. Kembali ke David lagi. Untuk sebagai seorang kakak nih David, bagaimana komentarnya terkait sang adik Rame Rumakik yang mencetak gol pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei kemarin? Bagaimana perasaan David sebagai seorang kakak? Kalau saya, untuk saya cepat cerah sama dia, saya bilang ini baru nasihat saya kepada dia untuk jangan tergoda dengan apa yang ada, dan tetap rendah hati untuk lebih baik untuk kedepannya lagi. Ini itu saja. Oke, tetap rendah hati menjadi kunci untuk menjadi sepak bola yang sukses ya David. Kembali lagi ke Coach Jackson. Coach Jackson, sebelumnya kita harus mengucapkan selamat kepada tim PON Papua yang menjadi juara pada PON sepak bola pada 2020 yang tadi menang melawan Aceh dengan skor 2-0. Bagaimana tanggapan Coach Jackson terkait talenta-talenta muda PON Papua yang kemarin menjuarai PON, Coach? Ya, yang jelas kita bersyukur karena dengan hadirnya PON itu kita bisa melihat beberapa bibit baru yang muncul di sana ya. Dan selain itu jelas pasti bisa menjadi motivasi ya. Dalam keseharian anak-anak kita itu, Kevin dan teman-teman, mereka selalu menonton pertandingan itu, selalu berhenti saat itu untuk aktivitasnya, mereka selalu berhenti untuk bisa nonton. Sampai pernah kita punya ada latihan, anak-anak minta untuk kita berhenti latihan, atau bukan berhenti ya, tapi kita latihan pagi, berubah jadwal kita supaya mereka bisa nonton kegiatannya. Dan kita bersyukur ya dengan hasilnya itu pasti menjadi motivasi kepada ya kakak-kakak yang ada di Persipura sini ya. Dan mengenai proses PON-nya, dari awal kita punya sebuah rencana. Waktu PON itu mau digulir, kita membentuk sebuah TSG, Technical Study Group, untuk bisa analisa pemain-pemain yang ada di sana. Kemarin kita sudah sempat dapat informasi beberapa nama yang menurut teman-teman dari TSG, tim study group yang kita membentuk, yang nonton secara langsung di Papua sana terhadap beberapa pemain-pemain yang layak menjadi bagian dari Persipura. Sebagai pelatih, ada sekitar 5 hari yang lalu sebelum partai semifinal, saya sudah memberi respon dari hasil pengetahuan tim study group kita ini. Sekarang kita sudah serahkan kepada manajemen untuk melakukan proses pendekatan dengan pemain. Semoga tidak ada hambatan apapun untuk kita bisa menambah kekuatan kita. Memang sengaja dari awal kita
simpan beberapa slot di tim kita. Kita punya 5 slot ya. Kita sengaja simpan 5 slot karena kita dari awal berpikir ada kemungkinan ada beberapa pemain dari PON yang bisa menjadi bagian dari tim kita. Semoga proses pendekatan untuk gabungnya beberapa pemain yang muncul di sana berjalan lancar dan mereka bisa menjadi bagian dari masa depan sepak bola Papua di tim Persipura ini. Oke, siap. Semoga mereka bisa menjadi bagian dari tim sepak bola Persipura Jayapura ya Coach ya, dan semoga Persipura terbang jauh lebih tinggi lagi terutama di Liga 1 kali ini. Untuk kondisi pemain asing sendiri tadi Coach sudah bilang sudah bisa untuk diturunkan dan sudah bisa untuk diturunkan setelah kemarin mengalami cedera ya Coach ya. Apakah ada kemungkinan mereka untuk bermain sebagai starter Coach untuk pertandingan besok melawan Persebaya? Kita masih akan melihat karena mereka masih belum 100% ya. Mereka belum berada pada performance terbaik ya. Mereka baru gabung dalam aktivitas kita selama 4 hari ya. Sehingga sudah pasti mereka sudah berada pada performance terbaik. Tapi paling tidak mereka sekarang ini tidak ada cedera apapun. Tinggal sekarang proses penyesuaian dengan intensitas pertandingan saja yang mereka membutuhkan. Sehingga kita masih akan melihat besok. Kita staf pelatih punya sebuah pertemuan nanti malam pasca hasil nonton analisa kita bersama. Baru di situ kita akan memutuskan kira-kiranya tim kita akan lebih tepat mereka main dari awal atau mau masuk sebagai pemain pengganti. Saya rasa hal-hal itu. Tapi kita akan memastikan semua itu nanti malam dan semoga sampai besok tidak ada masalah apapun. Oke, siap. Semoga tidak ada masalah ya Coach untuk trio legion asing dari Persipura. Ini sudah ada pertanyaan Coach di kolom chat yaitu dari Hari Prasetya dari Bola Sport. Pertanyaannya, ada tanggapan Coach terkait kekuatan Persebaya musim ini sama dengan tanggapan Ramai Rumakik yang bermain gemilang di Timnas Indonesia kemarin? Mengenai tim Persebaya jelas ya, saya pernah hampir 9 tahun menjadi bagian dari tim Persebaya, sehingga saya tahu persis teman-teman yang ada di sana ya. 4 staf pelatih pernah bekerja sama dengan saya. Bejo, Aji, Uston, kita pernah bersama sebagai pemain dan saat saya jadi pelatih. Dan Cha Mustaqim pernah jadi pelatih saya ya. Sehingga saya tahu persis kemampuan dari mereka dan saya tahu atmosfer di dalam tim Persebaya, sebuah tim besar juga sama dengan Persipura. Kekuatan jelas sudah bisa diremehkan sama sekali. Tapi apapun yang terjadi, Persipura juga sebuah tim yang sangat kuat sekali dan sedang mengejar momentum dalam kompetisi saat ini ya. Sehingga pertandingan besok pasti akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat menarik. Kedua tim dengan kekurangan masing-masing dalam aspek jumlah pemain, komposisi pemain. Ya, saya lihat banyak hal yang ada, banyak kesamaan yang ada di dalam tim kita. Saya rasa hasil atau kekuatan seimbang ya, seimbang kita tidak bisa menilai satu lebih dari yang lain. Mungkin Persebaya punya kelebihan dibanding kita, mereka lebih lama menggunakan jasa dari pemain asing ya. Mereka, kalau kita belum pernah menggunakan jasa dari pemain asing seperti semestinya. Saya rasa itu saja yang menjadi pembeda di antara kita, tapi boleh dikatakan dalam pertandingan besok kekuatan kedua tim seimbang. Mengenai Rame, saya rasa saya sebagai pelatih sudah perlu bicara banyak ya, sudah perlu bicara banyak. Mungkin teman-teman bicara cuma saat Rame berada di timnas ya. Tapi dengan kalau kalian lebih teliti melihat bagaimana prosesnya Rame bisa berada di timnas, saya sudah menjawab semua pertanyaan terhadap pendapat saya terhadap kemampuan dari Rame Rumakik. Pertandingan pertama di Liga, saya langsung turunkan dia sebagai pemain inti, main dari awal sampai akhir. Itu sudah menunjukkan bahwa saya melihat anak itu punya sesuatu. Pertandingan pertama, saya berani cadangkan orang seperti Pak Habol, Gunansar Mandoen, pemain Elisa Pasna, pemain-pemain yang punya lebih pengalaman daripada dia. Saya berani turunkan dia dengan 19 tahun. Saya rasa itu sudah menunjukkan bahwa saya nilai anak itu punya kemampuan. Makanya mungkin teman-teman media
sekarang ini memuji dia terhadap apa yang dia lakukan di timnas, tapi saya rasa apa yang kita dalam tim itu lakukan dalam pertandingan pertama itu sudah menjadi sebuah jawaban. Dan ada banyak cerita ya terhadap Ramai Rumakek itu yang mungkin dengan waktu teman-teman di luar ya akan tahu. Di sini ada kakaknya sendiri tahu sebenarnya ada proses dia masih berada di dalam tim kita ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam masa perjalanan itu, sehingga sebuah berlian yang luar biasa ya, sebuah berlian yang luar biasa. Kita bersyukur dia dapat kesempatan tampil di luar negeri dengan timnas, bisa sukses. Dan secara pribadi kemarin waktu mereka main lawan Taiwan, Chinese Taipei pertandingan pertama, saya punya waktu, saya makan sama keluarga, saya buru-buru pulang karena saya mau nonton itu. Baru kali ini saya buru-buru pulang untuk nonton Indonesia karena saya terima DSP bahwa Rame masuk sebagai pemain inti. Saya dalam perjalanan pulang di mobil waktu pasang TV nonton, dan saya gembira waktu dia cetak gol, seperti selayaknya Brazil cetak gol, karena ya saya tahu bagaimana prosesnya anak itu bisa sampai tempat itu ya, sehingga sebuah kebanggaan luar biasa. Aku sangat bangga dengan apa yang dia lakukan di timnya, karena kita tahu di dalamnya persis bagaimana prosesnya anak itu bisa menjadi pemain inti dalam pertandingan pertama dan bisa sukses di timnas lagi. Makanya ada sebuah kebanggaan tersendiri ya, sebuah kebanggaan tersendiri, dan itu kita ya di dalam tim pasti tahu. Saya rasa mungkin Kevin bisa banyak cerita karena dia tahu bagaimana perjalanan anak ini bersama kita. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Anak itu ya sebuah berlian yang luar biasa yang kita harus merawat dengan sangat luar biasa baik gitu. Oke, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya Coach bagi Coach Justin, Coach Jackson untuk Ramai Rumakek masuk sebagai timnas, dan semoga Persipura bisa mendapatkan momentum yang seperti Coach Jackson tadi bilang ya Coach. Amin. Ini pertanyaan terakhir Coach dari Okezon.com dari Afirista. Apa yang perlu diwaspadai dari Persebaya Coach, dan bagaimana mengantisipasi kecepatan pemain Persebaya, terutama Taisy Marukawa yang kemarin cukup tampil menjanjikan melawan PSS Sleman? Yang perlu diwaspadai itu adalah 11 pemain yang masuk lapangan besok, karena semua pemain itu masing-masing pasti punya ambisi untuk mengancam kita. Bagaimana caranya mengantisipasi? Siapkan pasukan Persipura dengan sebaik mungkin, tingkatkan level konsentrasi kita terutama di menit-menit awal, karena di seri pertama itu yang menjadi salah satu persoalan kita. Selebihnya anak-anak pasti sudah tahu tugasnya. Kita selama beberapa hari ini kita punya materi latihan yang difokuskan kepada pertandingan awal ini dengan tujuannya untuk bisa mendapat hasil maksimal, sehingga ya itu saja yang perlu kita waspadai. 11 pemain tim Persebaya akan masuk dalam pertandingan nanti besok. Oke, siap Coach. Ini ada pertanyaan sambungan Coach terakhir mengenai pemain tim PON Papua yang bisa masuk ke Persipura, apa salah satunya Ricky Ricardo Coach? Yang jelas saya tipe orang dan Persipura, kalian tahu bagaimana cara kita bekerja. Saya tidak suka banyak berkoar-koar karena sudah pasti nama-nama yang ada di sana menjadi incaran dari tim lain, itu sudah pasti. Yang jelas ada 5 nama. Ada 5 nama yang direkomendasi oleh tim study group kita yang kita membentuk kemarin, dan 5 nama pemain-pemain yang bukan sesuai kebutuhan Persipura. 5 nama yang menonjol dalam tim PON ya. Yang ya nama-nama saya tidak akan sebut siapa, tapi ada 5 nama yang direkomendasi kepada kita. Oke, baik. Semoga 5 nama nggak perlu saya detail, nggak perlu, karena saya rasa ya momennya sudah tepat ya. Tapi ada 5 nama. Yang jelas ya, kalau kalian nonton semua pertandingan PON, ya kalian sudah mungkin bisa salah, paling bisa salah 1 nama, 2 nama saja. Tapi pada umumnya nama-nama yang paling menonjol dan bisa membantu tim kita dalam proses Persipura ada 5. Oke, siap Coach. Semoga 5 nama tersebut bisa membuat Persipura Jayapura mendapatkan momentum tadi ya Coach ya. Amin. Saya kira cukup untuk pre-match press conference pada siang hari ini. Terima kasih Coach Jackson dan David Rumakek telah menyempatkan diri hadir pada pre-match press conference pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.